Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan belajar tentang perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan pada tema 1, subtema 1, tumbuhan sahabatku. Tahukah kamu apa itu perkembangbiakan vegetatif? Perkembangbiakan secara vegetatif adalah perkembangbiakan hanya melalui satu induk saja, atau bisa dikatakan perkembangbiakan tanpa melalui perkawinan. Perkembangbiakan vegetatif terbagi menjadi dua, yaitu vegetatif alami dan vegetatif buatan. Vegetatif alami tidak melibatkan campur tangan manusia. Contoh vegetatif alami yang pertama adalah spora. Kotak spora atau sporanium akan pecah, lalu spora akan keluar dan jatuh di tempat yang cocok. Spora akan tumbuh dan menjadi tanaman baru. Spora fungsinya mirip dengan biji. Apakah kalian tahu contohnya? Ya, lumut dan pakis. Ini adalah gambar pakis. Pada daun kita lihat ada sporanium. Apakah kalian pernah melihatnya juga? Tunas adalah tumbuhan muda yang baru tumbuh dari bagian tubuh induk tumbuhan. Pasti kalian sudah mengenalnya. Contohnya pisang dan bambu. Ini adalah tanaman pisang yang sering kita jumpai. Jadi jangan heran meskipun tanaman pisang tidak dirawat, tetap tumbuh subur karena perkembangbiakannya secara vegetatif. Selanjutnya, bambu. Lihat tunasnya, baru saja tumbuh. Jadi tumbuhan yang baru. Perkembangbiakan dengan umbi ada 3 macam, yaitu umbi batang, umbi lapis, dan umbi akar. Kita mulai dari umbi batang. Umbi batang adalah batang yang menggembung dan tumbuh di dalam tanah. Biasanya digunakan tanaman untuk menyimpan cadangan makanan. Pasti kalian sering memakannya. Ya, contohnya adalah kentang dan bengkuang. Pada kentang akan muncul tunas baru yang akan tumbuh menjadi pohon kentang. Umbi lapis. Umbi lapis adalah lapisan-lapisan daun atau susunan yang berlapis-lapis yang mengelilingi batang dan tumbuh di dalam tanah. Apakah kalian masih ingat contohnya? Ya, bawang merah dan bombay. Umbi akar adalah akar yang menggembung namun tidak berruas-ruas, berisi cadangan makanan, contohnya lobak dan wortel. Ketika kalian ingin menanamnya, kalian bisa memotongnya namun tidak menghilangkan pangkal batangnya, dan ketika ditancapkan ke tanah, maka lobak atau wortel itu akan menjadi tanaman baru. Selanjutnya, akar tinggal. Rizoma adalah batang yang tumbuh mendatar di permukaan tanah, berbentuk mirip akar, berbuku-buku dan berruas-ruas. Coba kalian lihat jari kalian, itu adalah contoh berruas-ruas. Contohnya kunyit, jahe, dan lengkuas, dan masih banyak lagi. Ketika ingin menanamnya, kita bisa memotong sedikit kunyitnya, lalu menanamnya ke tanah. Selanjutnya, vegetatif buatan, yaitu melibatkan campur tangan manusia. Vegetatif buatan yang pertama yaitu mencangkok. Mencangkok yaitu mengusahakan tanaman berakar sebelum ditanamkan ke tanah. Langkahnya adalah mengupas kulit batang, lalu membungkusnya dengan tanah humus sehingga akan tumbuh akar pada bagian yang dikupas tersebut. Contoh tanaman yang dapat dicangkok yaitu apel, mangga, dan nangka. Stek, memotong bagian tumbuhan kemudian ditanamkan dan dapat tumbuh menjadi tanaman baru. Contohnya singkong dan mawar. Jadi, batang singkong dipotong lalu tinggal ditancapkan di tanah, maka akan menumbuhkan akar dan
dan jadilah tumbuhan yang baru. Stek ini disebut stek batang. Namun, ada juga stek daun. Contohnya tumbuhan cocor bebek. Selanjutnya, sambung, yaitu menggabungkan dua batang tanaman yang sejenis. Wah, unik sekali ya. Contoh tanaman yang berkembang biak dengan cara disambung yaitu rambutan, mawar, kakao, dan lainnya. Perhatikan gambar batang mawar yang nantinya akan disambung, lalu diikat dengan baik. Tujuannya dilakukan untuk menyatukan dua keunggulan tanaman. Ini adalah hasil penyambungan mawar merah dan putih. Indah ya. Merunduk, yaitu mengusahakan bagian batang tanaman mengenai tanah dan merundukkannya, kemudian dibenamkan oleh tanah. Contohnya, tanaman yang berkembang biak secara menunduk yaitu apel dan stroberi. Perhatikan contohnya. Jadi, ketika dirundukkan batang tersebut akan tumbuh akar. Ketika sudah tumbuh akar, batang tersebut dipotong dan dipisahkan agar tumbuhan tersebut menjadi tumbuhan yang baru. Vegetatif apa yang paling sering kamu lihat? Sekian dulu pembelajaran hari ini ya. Sampai ketemu di pembelajaran selanjutnya. Thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.